Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi sisi penawaran. Ya. Apa itu kebijakan ekonomi sisi penawaran? Ya. Kita lihat persamaan Y sama dengan C, ya, plus I plus G plus X min M. Nah, ini adalah sebuah pendekatan mengenai PDB atau produk domestik bruto. Nah, kita selama ini fokus kepada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Nah, ini kita menganut pendekatan pengeluaran, ya, sedangkan yang ini adalah penawaran. Nah, kita sudah membahas mengenai kebijakan fiskal, ya, ini tercermin dari G, ya, government, ya, expenditure. Itu merupakan sebuah kebijakan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan stimulus fiskal, ya, seperti perpajakan, subsidi, insentif, dan lain-lain. Itu yang dilakukan saat ini, ya, termasuk juga untuk penanggulangan corona. Nah, investasi ini, ya, ini adalah sebuah pengeluaran perusahaan untuk produksi, baik itu investasi dalam bentuk peralatan ataupun bahan baku. Nah, sedangkan konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini yang kita bahas, dan ekspor neto adalah selisih antara ekspor dan impor. Nah, inilah yang selama ini kita bahas, ya. Nah, kita akan membahas dari sisi penerimaan ini. Apa sih penerimaan itu pengaruhnya, ya? Ya, kalau misalnya kita punya pendapatan, kita menghitungnya dari berapa yang kita dapatkan, ya. Tapi dalam pendekatan PDB kita menghitungnya berapa yang dikeluarkan. Nah, maka di sini ada permasalahan di mana seolah-olah PDB besar, tapi sebenarnya tidak sejalan dengan tingkat kemakmuran. Kenapa? Karena pertama, kita lihat konsumsi naik, tapi konsumsi itu hampir 40% dibiayai dengan pinjaman, ya. Jadi secara agregat rata-rata 40% pendapatan itu sudah digunakan untuk konsumsi di muka. Nah, ini jadi konsumsi besar ini merupakan sebuah pendapatan yang sebenarnya diterima di muka. Nah, jadi konsumsi besar seolah-olah mencerminkan pendapatan besar kalau konsumsi itu dibiayai dengan pendapatan. Tapi kalau dengan hutang, ya sebenarnya hanya angkanya saja, cuma di kewajiban itu juga ada. Oke, sekarang kita lihat investasi. Ya, investasi itu, ya, adalah sebagian daripada pendapatan yang ditabung kemudian diinvestasikan. Nah, jadi kalau investasi itu datang dari asing, nah, tapi nilai ekspor ini akan dikurangi dengan bahan baku impor, ya. Berarti, ya, fungsinya itu meningkatkan, ya, meningkatkan pertumbuhan, ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, tanpa menimbulkan inflasi. Nah, ini susah nih, susah ini. Kenapa? Karena kalau
pertumbuhan ekonomi kan meningkatkan pendapatan tuh. Nah, pendapatan orang belanja, eh, daya beli naik, harga ikut naik gitu. Jadi gaji pegawai negeri naik, nanti akan diikuti dengan barang naik ya. Pertumbuhan ekonomi itu akan mengakibatkan inflasi di satu sisi ya. Makanya di sini perlu ada sebuah kebijakan dari sisi penawaran ya. Karena dengan adanya penawaran ya tadi implementasinya adalah bagaimana kapasitas nganggur itu bisa di fullkan. Nah, lalu kita tidak memikirkan bagaimana apakah barang yang kita produksi itu terjual atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting dari sisi penawaran tingkatkan sebanyak-banyaknya. Nah, disinilah pemerintah harus melakukan pengeluaran untuk investasi, yaitu untuk menyerap produk-produk dari industri, terutama UKM. Jadi UKM ya seperti di Cina itu memproduksi sebanyak-banyaknya, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk menyerap semua produk dari UKM dan dijual ke luar negeri. Nah, inilah baru berdampak. Itulah yang sebenarnya dimaksudkan dengan sasaran dari kebijakan ekonomi dari sisi penawaran ya. Jadi dari sini hasilnya akan ada suatu peningkatan kapasitas produktif ya dalam perekonomian ya. Jadi dari PDB ini betul-betul yang potensial ini betul-betul direalisasikan. Nah, jadi disinilah kebijakan sisi penawaran ya. Penawaran itu berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sasarannya itu apa? Nah, di sini pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ya tanpa ada suatu inflasi, pengangguran rendah gitu loh. Nah, apa gunanya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tapi inflasi juga tinggi? Ya sama aja bohong kan? Gaji naik tapi harga naik, tidak ada manfaatnya gitu. Maksudnya tambahan manfaat. Jadi di sini bagaimana pertumbuhan ekonomi naik tapi inflasi rendah, pengangguran rendah. Jadi dalam kondisi ini uang gampang didapat, apa-apa murah gitu loh. Wah, lu kalau sekarang uang susah dicari, mau belanja apa-apa naik. Nah, jadi sengsara. Inilah karena pembuat kebijakan ini tidak berpikir bagaimana mengefektifkan sumber daya yang nganggur ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan inflasi. Ya, oke, lanjut. Kita lihat di sini. Pengangguran ternyata tingkat universitas naik 25%. Bayangkan ya. Untuk apa kuliah kalau akhirnya nganggur gitu loh. Nah, diploma juga naik. Tapi cuma 8%. Nah, SMK yang turun. Nah, kalau begitu nggak usah kuliah, SMK aja. Kenapa? Kuliah nganggur gitu loh. Jadi di sini kapasitas nganggur ini. Nah, itulah yang mengakibatkan tidak produktif gitu. Jadi ada dua. Pertama, buat riset bagaimana lulusan perguruan tinggi ini bisa menghasilkan sebuah produk inovasi yang bisa dimanfaatkan di perekonomian ya. Ya mungkin sekarang ada program kampus Merdeka ya, itu saya kira sudah disosialisasikan tapi baru visi misi, realisasinya bentuk nyatanya seperti apa itu belum jelas ya. Jadi kita masih terkendala oleh kebijakan konvensional ya. Jadi dalam kondisi COVID sekarang kita harus ekstra ordinary ya, dari kebijakan yang betul-betul terselesaikan ya dengan baik. Nanti kita lihat ya bagaimana realitas ya. Dari harga ayam misalnya sekarang 41, kemarin bulan April nggak laku ya. Nah, itu kenapa ya? Itu karena tidak ada kebijakan dari sisi penyerapan ya, atau anggaran pemerintah itu hanya untuk tujuan konsumtif atau subsidi atau gaji, tidak tujuan produktif
ya. Jadi ini yang harus dicermati ya. Jadi pengangguran SD ke bawah turun. Nah, kenapa ini orang nggak sekolah itu kerja aja sudah syukur, nggak pilih-pilih. SMP itu turun. Jadi kelihatan bahwa semakin tinggi pendidikan, tren kenaikan pengangguran itu meningkat. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lihat perkembangan indeks harga konsumsi dan inflasi ya tahun 2020 ya, ini dari catatan resmi BPS. Nah, perlu kita ketahui bahwa data dari BPS ini sebenarnya tidak bisa untuk pengambilan keputusan ya, hanya untuk dokumentasi dan referensi saja ya. Kalau kita implementasikan nggak sesuai. Inflasi Maret 0,1% itu berapa? Loh, sekarang harga mie dari 1.000 menjadi 1.500 berapa persen. Jadi kalau misalnya Anda belanja, loh kok naiknya banyak amat? Di BPS cuma 0,1%. Paling pedagang bilang ya beli sana di BPS gitu. Kita kan dagang gitu. Harga gula kan naik, konsumsi naik. Oke, kita lanjut. Nah, ini pada triwulan 1 2020 dari 5 sektor yang dikelompokkan, yaitu pertanian, industri dan lain-lain, perikanan itu utilitasnya masih rendah ya. Kemarin bulan Maret itu banyak ikan yang dibuang karena apa? Karena penyalurannya di sini ya. Jadi harus ada program dari sisi penyerapan ya. Jadi sisi bagaimana suplai itu bisa diserap gitu loh, sehingga tidak ada kapasitas yang menganggur ya. Jadi mungkin kalau kita lihat penurunannya ini karena disebabkan oleh adanya penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat wabah COVID-19, saya kira juga tidak sepenuhnya benar. Ini kenapa? Karena adanya pembatasan ya, skala besar yang mengakibatkan mobilitas barang itu menjadi tidak lancar ya. Harusnya pembatasan ya memang perlu, tapi untuk pasokan barang itu harus ekspres ya. Penyaluran bantuan tidak bisa cara biasa, harus cara katakanlah seperti manajemen e-commerce itu loh. Tinggal klik dari aplikasi, bantuan langsung datang ke rumah itu. Bagaimana caranya seperti itu? Kemarin kita lihat di Depok banyak bantuan yang dibuang karena tidak sampai ke konsumen atau mungkin ribet penyampaiannya. Bantuan untuk santunan tenaga medis terhambat karena mungkin prosedurnya dan lain-lain. Nah, itu semuanya karena tidak ada sebuah sistem yang terintegrasi berbasis teknologi informasi ya. Jadi soal uang itu kan hanya hitungan, nggak perlu cetak uang, nggak perlu buat semacam transfer dari pusat ke daerah, tidak, cukup dibuat rekening virtual ya, di mana debit kredit saja. Seperti kita belanja lah pakai Dana, pakai Shopee Pay, pakai apa seperti itulah, sederhana sekali, tinggal klik besok barang datang. Apa pemerintah tidak bisa sistem itu gitu loh. Jadi kayaknya sebagai akademisi greget gitu melihatnya ya. Seharusnya enggak seperti ini gitu. Pembatasan wilayah dengan aturan macam-macam itu bertele-tele. Cukup dibatasi aja BBM ya. BBM untuk kendaraan pribadi, untuk luar kota dibatasi gitu. Khusus untuk angkutan truk dan barang. Biarlah naik sepeda gitu loh. Jadi setinggi-tingginya mobilitas, kalau cuma pakai sepeda ya nggak mungkin sampai dari Jakarta ke Surabaya, nggak mungkin ya. Ini akibat daripada pembatasan wilayah yang dijaga secara fisik ya. Orang banyak yang lolos, tapi kalau BBM stop
ya, khusus untuk keperluan distribusi pangan, khusus untuk keperluan strategis dan lain-lain, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini ironi. Bulan April 2020 daging ayam tidak laku, ya. Ya, akibat pandemi. Karena apa? Karena penyaluran terhambat, banyak anak-anak ayam yang dibuang, ya. Ayam gratis dibagi-bagikan, ya. Kemudian pedagang ayam bangkrut karena acara pernikahan batal dan lain-lain. Tapi sekarang bulan Juni harga ayam itu mencapai 45.000 per kilo. Nah, kalau pada saat itu diserap oleh pemerintah, kemudian diawetkan, dikalengkan atau dibuat nugget, kemudian dibagi-bagikan ke orang yang perlu makan, maka pedagang ayam nggak usah ribut. Peternakan semua diborong oleh pemerintah dengan anggaran pemerintah, tinggal klik langsung uang ditransfer, kemudian barang dikirim ke industri, diproses jadi nugget, jadi sosis, setelah jadi dikirim dengan e-commerce, klik dari rumah langsung datang. Seperti itu, sederhana sekali kan? Oke, nah ini yang terjadi di pasar finansial ternyata sudah pulih, ya. Kalau sekarang itu sudah mendekati 5.000, ya. Kemarin itu 3.000, sudah hampir pulih. Tapi di sektor real tadi justru terjadi penurunan yang makin parah, ya. Artinya apa? Orang tidak mau nanggung beban tetap, ya. Kalau investasi kan tinggal beli, klik, tinggal pergi, untung jual, turun tunggu, begitu kan. Nah, kira-kira itulah gambaran mengenai ekonomi dari sisi penawaran, ya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman, dan untuk diskusi selanjutnya silakan komen di bawah materi, ya. Untuk selanjutnya sistem perkuliahan kita tetap dengan menggunakan channel ini, ya, karena kalau pakai Zoom itu banyak mahasiswa yang agak kurang berkenan, 1-2 orang itu banyak yang nggak mau. Kemudian juga kadang-kadang sedang melakukan kegiatan pribadi ter-Zoom, ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi udahlah kita tunda aja, ya, dengan membuat presentasi yang intinya bahwa sebagai pendamping materi tertulis yang sudah ada di e-learning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.